Pemirsa, utang dan sakit hati jadi latar belakang pembunuhan seorang wanita yang mayatnya ditemukan terborgol di Cisauk, Tangerang, Banten. Otak pembunuhan berencana rupanya mantan pacar korban dengan mengajak dua temannya. Seorang di antaranya bahkan masih di bawah umur. Karena ibu bilang bau nggak sedap gitu ya, akhirnya di belakang ya ketemu, ternyata itu pakai almarhum. Merencanakan niat dari pelaku RRP karena rasa sakit hati atau dendam. Disinilah, di balik semak-semak belukar, munculnya bau yang tidak sedap menyengat dan mengawali terungkapnya adanya kasus pembunuhan berencana yang didalangi oleh seorang pemuda yang masih berumur 19 tahun. Mayat perempuan itu ditemukan warga di kampung Cibogo, Cisauk, Tangerang, Banten pada malam hari 16 Juli 2025. Kondisi jenazah sudah sulit dikenali, namun masih terlihat tangannya terborgol. Hasil olah TKP dan identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polri terungkap identitas korban berinisial APSD, wanita berumur 22 tahun yang dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak tanggal 7 Juli 2025. Kurang dari 24 jam setelah jasad ditemukan, polisi meringkus pemuda 19 tahun berinisial RRP di Tegal, Jawa Tengah. Dua temannya juga ditangkap di lokasi berbeda, yaitu seorang pria berusia 21 tahun dan remaja 17 tahun. Di rumah inilah korban menemui ajalnya. Jaraknya tidak jauh dari lokasi penemuan mayat korban, kurang lebih 30 meter. Korban pada saat itu menemui mantan kekasihnya untuk menagih hutang, tepatnya pada Selasa malam pada tanggal 6 Juli 2025. Alih-alih mendapatkan uangnya kembali, ia malah diruda paksa dan dibunuh oleh RRP beserta dengan dua teman lainnya. Fakta itu terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oleh Unit 4 Subditreskmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 75 adegan dilakukan ketiga tersangka, mulai dari pertemuan hingga membuang mayat. Dari reka ulang, polisi mengungkap bahwa RRP telah merencanakan pembunuhan dengan mengajak dua temannya. Ia bahkan telah menyiapkan alat untuk membunuh korban, bahkan menggunakan borgol yang ternyata milik ayahnya yang bertugas sebagai petugas keamanan. Tidak ingin membayar utang kepada korban dan sakit hati, jadi motif yang melatar belakangi pembunuhan keji itu. Pelaku RRP nekat dan mempunyai niat untuk membunuh korban karena rasa sakit hati atau dendam, di mana korban menagih hutang kepada pelaku sebesar 1.100.000 dengan cara memasang status pada story WA, ya. Jadi korban memasang status story WA dan juga korban memasang foto pacar baru pelaku di story WA. Tidak hanya meruda paksa dan membunuh korban, ketiga tersangka juga merampas telepon genggam dan motor wanita malang itu. Sungguh miris, hubungan tersangka utama dan korban yang diawali perkenalan dari media sosial pada tahun 2022 berakhir secara bengis dan keji juga gara-gara media sosial. Ini kan cuma gara-gara hutang 1,1 juta rupiah. Harusnya kan tidak harus diselesaikan dengan kekerasan ya. Jadi menunjukkan bahwa tersangka memang emosional, nafsunya tak dapat dikontrol, finansial juga pas-pasan. Cuma jadi nafsu dia mengalahkan akal sehatnya, ditambah lagi dia masih kondisi ya belum dewasa ya. Korban juga sebenarnya kan kenal dengan si pelaku adalah lewat media sosial. Kemudian juga pelaku memiliki dendam kepada korban juga gara-gara media sosial. Sedampak itukah media sosial, Pak? Betul ya, medsos itu memang separah itu sih. Apalagi kan sekarang tidak semua orang punya literasi istilahnya. Nggak bisa punya level kedewasaan dalam menggunakan media sosial. Kita punya tingkat penggunaan medsos yang sangat parah di Indonesia. Bisa orang 10 jam dalam sehari itu nggak lepas handphone. Dan ini berbahaya karena dia seperti disconnected, dia nggak nyambung dengan dunia luar kecuali melalui sosial media. Padahal sosmed itu tidak semua bagus, sebagian sampah.
Ketiga tersangka kini mendekam di sel Polda Metro Jaya. Mereka menghadapi pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun. Seberat apapun hukumannya, tidak bisa mengembalikan kehidupan seorang perempuan yang telah dirawat penuh kasih dan juga cinta oleh keluarganya selama 22 tahun. Agi Gunasandi dan Dovianda melaporkan dari Tangerang, Banten.